Dan ini yang harus demikian. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita diajak untuk bermuhasabah. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita ini berada dalam sekumpulan waktu. Siang pertama dari detik ke menit ke jam ke hari ke minggu ke bulan ke tahun. Kumpulan hari, kumpulan waktu, ini adalah waktu kita. Saya tertarik dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab yang menceritakan tentang salah seorang penguasa Ibnu Abbas yang bertanya kepada seorang kakek-kakek. Rupanya kakek-kakek ini rajin ibadahnya, energik, semangat ibadahnya luar biasa. Ditanya nih sama penguasa Ibnu Abbas, ya, kakek, umur kakek berapa kek? Si kakek ini jawabnya bahasa kita enggak menjet, enggak mesem, serius. Umur saya baru 10 tahun tuan. Yang nanya penguasa, yang nanya pejabat. Si kakek jawab begitu seolah-olah ini kayak meledek. Kek, saya nanya benar, bukan lagi main-main. Dan sampai seolah-olah menunjukkan bahwa saya ini kan pejabat. Kata si kakek, benar, umur saya baru 10 tahun. 10 tahun ini, dalam 10 tahun ini baru saya gunakan buat ibadah kepada Allah. Yang 70 tahun dari sisa umur saya itu, kemarin-kemarin saya lalai, saya maksiat, kerjaan saya kebanyakan dosa. Dihitung-hitung dari satu hari itu, kebaikan yang saya kerjakan minus ketimbang kejahatan. 70 tahun yang lalu kaki saya lebih banyak melangkah ke tempat-tempat maksiat ketimbang ke majelis-majelis, ketimbang ke musola-musola, ketimbang ke masjid, ketimbang ke tempat-tempat kebaikan. Selama 70 tahun tangan saya ini banyak menghasilkan dosa. Pekerjaan saya nggak pernah luput dari dosa. Apa aja yang dikerjakan oleh tangan saya pasti ada kaitannya dengan dosa. Kalau disuruh mengukur pakai meteran selalu lebih, bisa jadi kurang kalau kita mau jual, kan? Suruh naker, takerannya kurang. Wah, segala macam yang dilakukan tangan kita. Otak saya selama 70 tahun berpikir pikiran yang kotor. Ide-ide gagasan-gagasan saya itu ide-ide gagasan-gagasan yang kurang baik. Maka setelah itu baru 10 tahun ini saya kembali dan saya gunakan untuk kebaikan-kebaikan untuk ibadah. Teman-teman sekalian, ini luar biasa nih dialog penguasa Bani Abbas dengan seorang kakek. Ada kaitannya dengan umur. Umur itu kalau dalam bahasa Arab ada identik dengan kata makmur, yakni memakmurkan usia kita. Mau diapain, mau dipegimanain tergantung sama kita. Semalam ketika tajian, saya sampaikan apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, isma syi'ta. Muhammad, hiduplah sekarang kamu, sesuka kamu, sekehendak kamu, dengan hidup pokoknya bagaimana kata kamu, terserah. Mau judi terus terserah, nggak mau sholat juga terserah. Ada waktu sholat kamu jalan terus nggak terpikirkan buat sholat terserah. Mau sedekah mau enggak terserah.
tapi di ujungnya fa innaka mayyitun. Ingat, kita ini nanti akan mati. Kalau udah mati ceritanya lain. Yang kita lakukan ini adalah yang nanti bakalan kita pertanggungjawabkan. Ya kerja cuma di daerah doang, kerja lapan juga sama saudara saya, kerja di kampung ini, dan itu beda ceritanya. Justru yang kita lakukan sama siapapun dimanapun kita, apa yang kita kerjakan ini nanti dimintakan pertanggungjawaban. Ini yang repot. Coba deh teman-teman lihat, tonton, saksiin para pejabat yang diaudit. Ini kalau ada tim audit Bang Dedek bisa jadi kita kelabakan semua ini. Dengan umpamanya dari PT Dapur Remaja, Masya Allah. Dulu Pak. Udah dibaca-bacain tuh nih? Iya udah. Oh iya. Oke, thank you. Biar sehat Pak. Iya. Kalau yang ngasih air dukun kan kita tanya dulu. Jadi semua bertanggung jawabkan. Jadi enggak main-main. Hidup itu bukan main-main. Semua nanti yang bakalan dipertanggungjawabkan. Apalagi urusan sholat. Urusan sholat ini nanti majikan juga ditanya tuh. Tiga-tiganya ditanya. Bang Dede ditanya, Bang Firman ditanya, Bang Jendri ditanya. Karena beliau ini penyelenggara, beliau bertanggung jawab. Beliau tahu benar pekerjaan ini begini-begini. Coba-coba ada yang melanggar urusan sholat. Karena ada kaitan semua. Makanya teman-teman sekalian, selain ini memang wajib yang harus kita lakukan, ini juga ada kaitan dengan etos kerja kita. Sholat itu sholat sama dengan silah, nyambung tali persaudaraan, nyambung silaturahim. Itu silah, itu sholat. Teman-teman suka jengkel, suka kesel kalau nge-WA temen, WhatsApp temen, WhatsApp pagi, balesnya pagi juga, cuman pagi udah 3 hari kemudian. Ada yang gitu. Kita jengkel banget, kesel banget kalau nelpon dan memanggil mulu. Ini kenapa sih? Kan kita nanya-nanya, apakah gak ada pulsanya? Apa nggak ada sinyalnya? Pagi nggak ada sinyal, siang nggak ada sinyal, sore nggak ada sinyal, kita jadi curiga tuh. Menghubungkan dengan ya Allah, ternyata HP-nya udah kagak ada. Kita kesel sampai kita paranin. Lu ngapa sih di WhatsApp, di telepon nggak pernah nyaut, nggak pernah nyaut. Begitu juga kira-kira Allah bakalan jengkel sama kita, kesel sama kita manakala silah ini bermasalah, hubungan kita bermasalah. Sebab begini sebenarnya Mam, kalau etos kerja Mam, ngukurnya dari perlunya kita urusan sholat. Saya salut banget tuh di musola ada tukang paket, orang paket. Setiap waktu sholat zuhur, asar pasti dia mampir. Karena diprediksi tuh orang kerja itu sama juga kita lagi naik kendaraan. Kalau kita mau ke Bandung, kalau kita mau ke Jakarta, atau kita mau kemana-mana, atau ngelancong sama di Gunung Sindur kan mana kita? Kita harus memprediksikan nih, bensin saya bakalan habis dalam sekian kilometer. Kita udah baca tuh di mana ada pom, di mana tukang bensin. Jangan sampai kita ini kematian kehabisan bensinnya di jalan yang jauh dari tempat jual bensin atau dari pom. Dorong, pinggang sakit, orang tua kan. Ini Masya Allah. Ini masjid dia selalu prediksikan. Saya nanti bakalan mampir di mana, saya sholat di mana, saya sholat di mana. Yakin kalau kita perlu dengan urusan sholat, maka dengan kita ini akan selamat dah.
Ajal mah kan kita nggak tahu. Dengan mohon maaf kemarin beberapa kali itu kita mengalami musibah. Dengan kalau di sini nggak ada penawarnya, bisa jadi menjoplak kita. Salah satu penawar yang dilakukan oleh dapur remaja, saya tahu persis tiap bulan itu ada dana yang keluar untuk santunan yatim, Bang Yandri. Itu benar-benar nolak bala. Masya Allah. Kalau nggak ada begitu, barangkali ketentuan Allah bisa jadi beda. Makanya teman-teman sekalian, pentingnya itu jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh sedekah, jangan anggap remeh sholat, jangan anggap remeh ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena itu semua akan berbalik kepada kita semua. Makanya pengajian bulanan ini luar biasa idenya Bang Firman. Kalau ngecas HP mah jangan sampai baterainya habis-habisan. 0% baru lagi dicas. Kan ngecasnya lama Bang Firman. Pernah HP-nya HP Asia, ngoceh. Ya kan lama ngecasnya. Kalau 0% lama. Tapi kalau yang baterainya 70%, 50% dah 50% udah dicas, insya Allah nggak bakal lama-lama, nggak ribet juga, dan kita bisa semangat lagi kerja lagi. Begitu juga nih diri kita. Kalau kurang-kurang casan, dengan masya Allah, dengan tanaman di pot aja kalau kita nggak siram-siram layu, kita beli cakep banget di Puncak, di Cibodas, kembang tuh. Taruh di rumah sehari, 2 hari, seminggu, cakep bener. Dengan emang kita nggak urus, nggak rawat, nggak disiram, nggak dipupukin, dengan suhunya beda, lingkungannya beda, jadi dah layu mati. Kita juga begitu. Masa iya kita udah kayak orang mayat hidup gitu kan? Orang hidup tapi hakikatnya kayak mayat. Teman-teman sekalian saya hormati, jadi begini kehidupan kita. Nah, kaitan dengan umur tadi, dan kita ini udah disindir habis-habisan oleh Allah, diingetin bahkan. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Asr. Dengan yang kalau kita dulu sekolah yang paling kita senangi adalah surah Al-Asr. Kenapa? Kalau dibaca Al-Asr berarti pulang. Iya. Siap. Ucapkan salam, berdoa, baca Al-Asr. Girang lah tuh. Dengan makanya surah yang pertama kita hafal adalah Al-Fatihah dan Al-Asr. Karena itu yang paling kita ini. Al-Asr, Bapak Quraisy itu bilang Asr itu ada identik dengan memeras dengan kuat sehingga yang ada sari yang dikandung di dalamnya itu keluar, muncul asar itu. Kaitan dengan etos kerja kita disuruh memeras nih, memeras tenaga, waktu, segala macam. Dan asar ini kaitnya dengan masak, dengan waktu, maka naruhnya di asar. Kenapa? Bang Dede kadang orang-orang Nahdliyin mah kalau habis acara-acara dengan kita tuh baca surah Al-Asr, karena dahsyatnya luar biasanya surah Al-Asr nih. Para sahabat Nabi setiap mengakhiri kegiatan taklimnya atau kegiatan apa saja selalu dengan baca surah Al-Asr, dan itu nggak dimarahin sama Rasul, dengan yang artinya Rasul ACC Bang Yandri, gitu kan. Jadi para sahabat itu mengakhiri kegiatannya dengan Al-Asr. Dalam Al-Asr ini Allah sampai mengeluarkan ayat-ayat qasam, sumpah wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Kita semua nih rata-rata orang yang rugi. Semua manusia rugi lantaran apa ruginya? Bukan nggak punya duit, bukan usahanya bangkrut. Rugi itu lantaran waktu. Tahu nggak waktu? Waktu itu adalah modal yang paling utama. Waktu itu modal. Kalau teman-teman sekalian luput, kehilangan proyek,
atau pekerjaan yang tertunda, nalik jalur belum kelar nih, seharusnya mau kelar nih, belum kelar kan pulang insya Allah ada bonus, nggak kelar, bisa diperbaiki besok pagi terusin, dengan kejar lagi, bisa kejar. Masang tiang nih kurang nih, tiangnya baru dipotong, belum kelar, besok bisa kita kerjakan. Semua pekerjaan kita yang tertunda, yang tertinggal, yang luput, kalau belum selesai kita kerjakan, masih bisa kita kerjakan besok pagi. Tapi ada sesuatu yang kalau kita yang udah pergi, udah hilang gitu aja. Apa itu? Waktu mah kalau udah hilang nih, selesai aja. Pepatah Arab mengatakan lan tarji al ayyamil lati madat. Gak bakalan kembali, hari-hari udah lewat. Makanya dengan ada yang bilang ini Bang Dede, ini katanya perkataan dari Ali bin Abi Thalib, ada yang bilang ini adalah sabda Rasul, iktanim khamsan qabla khamsin. Raih 5 kemuliaan sebelum datang yang 5. Ya. Apa yang pertama? Syababaka qabla haram. Masa muda kita ini sebelum datang masa tua. Saya nggak aneh kalau melihat teman-teman begini karena saya pernah muda. Tapi teman-teman sekalian nggak bisa, belum tentu ini gitu kan, karena emang belum ngerasain, belum pernah tua jadi berapa gitu kan. Kecuali si Eri masih perawan ya. Jadi begitu. Jadi emang masa muda yang kita nggak pernah tahu kalau kita belum merasakan tua. Saya ngelihat ada anak muda, termasuk anak saya gitu kan, rambutnya seneng panjang, karena emang masanya begitu. Dulu ada seneng baju kita, lengan bajunya di ini Bang Arek digulung tuh kayak film apa ya, film karena Bang Arek tuh. Dulu gitu kan digulung tuh. Emang masa muda mah begitu, kan? Masa muda seneng ngobrol, kalau ngobrol sampai jam 11, sampai jam 12, emang saya juga begitu, gitu kan? Bahkan kita ngobrol sampai jam 1, ya apa yang ngobrol kagak, nggak ngobrol apa-apa. Kalau kali ngobrolin cewek sampai jam 4 kagak, biasa aja gitu kan. Jadi yang begini nih masa muda yang kita kerjakan, akhirnya apa? Dengan kita harus paham bahwa masa muda kita ini ntar juga habis, kan? Lama-lama, kan? Ibarat orang jalan mas sampai hilang tuh masa remaja kita, baru kita beralih segala macam. Teman-teman, masa muda itu masa emas. Ente masih sedang energiknya. Penyakit belum ada. Ini kan belum ada yang mengeluh asam urat ya. Dengan kecuali tadi itu yang bapak-bapak nganterin air dah. Belum ada keluhan asam urat, belum ada keluhan kolesterol, belum ada keluhan yang lain, belum ada. Kenapa? Spare part teman-teman sedang bagus-bagusnya, dengan tenaga full, semangat full, terus ya pokoknya semuanya dah. Dengan tapi ingat, hati-hati di masa muda ini kita banyakkan suka kejeblos ke jurang. Lantaran kita kurang memahami ya nilai masa muda begitu luar biasa. Teman-teman yang saya hormati, kenapa manusia ini dikatakan semua pada rugi? Siapa orang yang enggak rugi? Orang yang enggak rugi itu adalah illalladzina amanu, orang yang beriman, orang yang mentaati kebenaran. Dan orang yang mentaati kebenaran, orang yang selalu benar. Orang yang beriman itu orang yang meyakini bahwa kita ini tujuan kita di alam dunia enggak ada lain, Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dijadikan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus selain orang yang beriman apalagi?
wa amilus solihat, udah mengakui benar. Orang yang mengamalkan kebenaran tuh amilus solihat. Orang yang mengamalkan kebenaran, artinya masa muda kita harus penuh dengan prestasi. Dengan kerja kita apa nih, dengan yang bisa kita kerjakan. Dengan jadi harus bekerja terus, emang bekerja, berkarya, berprestasi. Amilus solihat. Pekerjaan kita bisa bernilai ibadah lantaran kita memperhatikan perlu sama sholat. Dengan kalau teman-teman pada melakukan kebaikan, nanti kan begitu meninggal dunia nanya, ya Allah, mana pahala saya kerja, mana pahala silaturahim saya, mana pahala ini, pahala itu. Dengan kata Allah, pahala yang mana? Dengan semuanya enggak punya arti lantaran nempelinnya susah. Pokoknya mah sholat, utama mah sholat. Jadi pada kesempatan ini amilus solihat ini harus kita jangan diangan-angan dah dengan sholat. 5 waktu, waktunya jangan sewaktu doangan. Waktu maghrib doangan. Tapi memang godaannya luar biasa, godaannya luar biasa. Awas dah ini mah. Kenapa saya selalu ngomong begini? Saya di semua tempat dengan yang paling utama ini dah yang saya tekankan, ibadah sholat. Terus yang selanjutnya watawasau bil haq, orang yang selalu berupaya mengajak kepada kebenaran. Ini mudah-mudahan Allah tentukan untuk bisa terus berlanjut nih pengajian bulanan. Karena begini teman-teman, siapa yang memulai memberikan ide, gagasan, kebaikan, diikutin terus sama orang banyak ngikutin dan berkesinambungan, maka dia ini termasuk orang yang mendapatkan pahala jariah yang luar biasa. Gitu kan? Ini ide siapa nih? Sampai 1 periode, 2 periode, sampai seterusnya. Ini pengajiannya enggak pernah hilang, bahkan lebih ditingkatin. Dengan besok minumannya jangan aqua doangan, gitu kan? Besok mah ada kopinya, ada susunya, gitu kan? Biar pada semangat. Oh besok mah pada megang kertas. Oh besok mah pada megang buku. Oh besok mah dengan dikasih selembaran apa, sepotong hadis atau apa. Itu masalah luar biasa ini. Dengan jadi watawasau bil haq itu kita perlu memberikan atau nanamin fondasi dari kegiatan kita. Terus watawasau bisabr, dengan jadi orang yang selamat itu setelah dia berupaya ngajak, nanam, sabar ngajaknya. Udah bocah bubar, kalau ngaji segini doang seorangnya. Enak banget pada udah bubar, jangan ngaji dah. Udah, ya nggak bisa begitu. Emang kudu sabar ngajak orang mah, gitu kan. Jadi apa juga nih pekerjaan ini nih, dapur remaja. Kalau bukan kesabaran kagak bisa nih. Teman-teman barangkali dengan belum ada yang belum ngeh tentang sejarah dapur remaja. Waktu pengajian keluarga di sini sampai dapur remaja itu awalnya bukan dapur remaja, Ralisa, radio 5 sahabat, dengan naronya di atas apa, antenanya di atas pun kapuk no. Pun kapuk itu dekat samping musola Nurul Ihsan Bangarek, dekat Padayat situ. Karena ini awalnya dari situ dulu. Kan dulu mah nggak ada HP, adanya apa tuh pakai kawat bendrat, internet, interkom. Bang Arif tuh anunya, itu narik bendratnya, interkom sonok kemari, dengan hari ada ide diri Ralisa radio 5 sahabat, dengan diantaranya almarhum Bapak Mansur, dengan terus Pak Dayat, Pak Saat, pada Pak Eman, pada Pak Kohar, semua itu teman-temannya pihaknya apa?
Jangan dong. Baterainya. Kita lanjut aja ya, kan kedengaran ya? Iya benar. Jadi awalnya gitu Reza, berkembang apa modalnya kesabaran. Awalnya mah nggak ada begini nih, nggak tertata manajemennya, dengan siapa yang siaran, dengan kadang-kadang itu siaran, besok siaran lagi baik, dengan jadi nggak jelas siapa baik siapa yang mengisi hobi kan. Terus berkembang lagi jadi dapur remaja, berkembang lagi apa supaya dikenal orang nih, cross country, ngajakin cross country dulu mah. Terus sekarang mau kita ngajakin cross country kagak kena, kan? Bisa nyasar kemana tuh, panahnya ke kanan, kita larinya kiri, jadi susah sekarang mah itu ya. Ini apa? Terus berkembang terus sampai sekarang, alhamdulillah sudah menjadi PT di sini. Dan ini adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kita paling akhir kita baca suratul Fatihah untuk orang tua kita, Bapak Asam bin Amsir, Ibu Masani bin Haji Usman, dan keluarga-keluarga yang lainnya, Bapak Hamim bin Amsir, terus para pendiri dapur remaja, para donatur dapur remaja, orang yang memberikan ide atau yang menghidupkan dapur remaja seluruhnya yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan alam kubur mereka semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni segala dosa dan kesalahan, diterima semua amal ibadahnya, dan yang kita usahakan ini selagi emang ini bernilai kebaikan, mudah-mudahan mereka semua dapatkan kucuran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya pesan saya, jaga dapur remaja, jangan sampai di dapur remaja ini ada hal-hal yang beliau ini nggak senang, karena orang meninggal itu kayak nonton TV. Orang meninggal itu matanya lebih tajam ketika dia ada di dunia, kupingnya lebih tajam ketika dia dengar di dunia. Makanya dia dengar, dia tahu tentang dapur remaja. Kebaikan yang kita ciptakan mudah-mudahan akan menjadi sababiah beliau mendapatkan cucuran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang kerja di sini, para penanggung jawabnya, Bang Dede, Bang Jendri, Bang Firman, semuanya, dan kru dan semua karyawan di dapur remaja, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Allah berikan keberkahan usaha kita, keberkahan umur kita, Allah berikan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang luas, yang tidak menyusahkan diri dan keluarga kita. Ala haji ini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena saya ngecas HP-nya baru 70%, masih banyak baterainya, jadi nggak perlu lama-lama. Jadi ngecasnya sedikit, tapi insya Allah ini juga ya insya Allah nambahin full dah gitu kan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita karena sudah belajar lagi, silakan aja dinikmatin apa yang sudah disiapin oleh panitia. Terakhir menjelang pergantian tahun, saya bersama pribadi dan manajemen mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan harap nanti tahun depan tentunya ada peningkatan. Zaki adanya udah bisa lari belum? Bukan. Ada acara lagi selain ini? Cocok udah menjawab Anisan. Ini panitianya tiga nih Pak. Oh gitu. Iya. Ya silakan dilanjut yang lainnya.